Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya ucapkan kepada Ibu Mega Asri, zona SE SMC, selaku dosen mampu mata kuliah perilaku organisasi zona, serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri, Teralima Fazira, dengan NIM 24059553, bersama rekan saya Susidia Rayu Putri, dengan NIM 24059245. Saya Habibur Rahman dengan NIM 24059223. Saya Nazifa Aini dengan NIM 21059200. Di video kali ini, kami akan mempresentasikan proyek perilaku organisasional kami yang berjudul Analisis Perilaku Organisasional pada Kelompok Formal, Non-Formal, dan Organisasi Formal, yaitu PT Telkom Indonesia Tbk. Nah, pertama, kami akan membahas mengenai kelompok, mulai dari alasan, tata pembentukan, dan membentuk perilaku kelompok. Nah, materi ini akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Habibur Rahman. Kepada Habibur Rahman, disilakan. Baik, terima kasih kepada Teralima Fazira sebagai moderator. Karena materi yang pertama yaitu kelompok. Yang pertama yaitu alasan pembentukan kelompok. Ada terdapat beberapa kelompok yang terambil untuk materi ini. Yang pertama itu OSIS SMA 3 pada tahun 2019 sampai 2021 sebagai kelompok formal. OSIS dibantu untuk menjadi wadah penyalur ide, kreativitas, dan potensi siswa di luar kegiatan akademik. Di SMA 3 pada pembentukan OSIS bertujuan agar siswa dapat mengembangkan kemampuan kepemimpinan, kerjasama tim, dan keorganisasian secara aktif. Melalui OSIS, siswa dididik untuk memiliki tanggung jawab dalam menjalankan program kerja serta dilatih dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah yang dihadapi dalam organisasi. Selanjutnya yang kedua yaitu kelompok informal, yaitu Marching Band Gema Tata Gemilang tahun 2016 sampai tahun 2018. Pembentukan kelompok ekstrakurikuler Marching Band Gema Tata Gemilang yang dari model badan dilandasi oleh semangat untuk mengembangkan potensi siswa secara menyeluruh, tidak hanya dalam aspek akademik, tetapi juga dalam bidang seni, kedisiplinan, dan kerjasama tim. Sebagian siswa TSN model Padang memiliki ketertarikan dan bakat dalam bidang musik, khususnya seni pertunjukan berbaris dan dipadukan dengan permainan alat musik. Kemudian yang kedua yaitu tahap-tahap pembentukan kelompok. Pertama, tahap pembentukan OSIS SMA 3 Padang. Tahap pertama dilakukan OSIS SMA 3 Padang, pertama yaitu sosialisasi kepada murid. Tahap awal ini dimulai dengan pemberitahuan resmi dari pihak sekolah. Biasanya yang memberitahu yaitu pengurus OSIS sama kepada murid pertama, murid kelas 10 dan kelas 11. Yang kedua yaitu pembentukan panitia pemilihan. Pengurus OSIS membentuk panitia pemilihan anggota OSIS. Panitia ini bertugas untuk menyusun jadwal kegiatan pemilihan, menentukan persyaratan calon pengurus, dan menyimpan format pendaftaran dan seleksi. Tahap ketiga yaitu pendaftaran dan seleksi calon pengurus. Setelah pengurus melakukan sosialisasi pendaftaran OSIS dan sudah membentuk kepanitiaan, maka selanjutnya pengurus OSIS melakukan pendaftaran dan seleksi calon pengurus OSIS. Seleksi dilakukan berdasarkan prestasi akademik dan non-akademik, kemampuan komunikasi dan kerjasama, serta motivasi dan visi dalam berorganisasi. Tahap yang keempat yaitu wawancara dan penilaian. Calon pengurus yang lolos administrasi akan mengikuti proses wawancara oleh tim pembina, yaitu guru atau OSIS lama, untuk melihat kelayakan dan kesiapan mereka dalam memimpin organisasi. Kemudian tahap yang kelima yaitu pemilihan ketua OSIS. Pemilihan dilakukan secara demokratis melalui pemungutan suara oleh seluruh siswa. Kandidat ketua dan wakil ketua biasanya dipilih terlebih dahulu, kemudian diikuti pembentukan struktur pengurus lainnya. Kemudian yang keenam yaitu penyusunan struktur organisasi OSIS. Setelah ketua dan wakil ketua terpilih, dilakukan penyusunan lengkap struktur OSIS mulai dari sekretaris, bendahara hingga bidang-bidang lainnya. Yang ketujuh itu pelantikan dan pengesahan. Setelah struktur OSIS terbentuk, pengurus yang baru akan dilantik secara resmi oleh kepala sekolah. Dalam pelantikan ini,
Juga dibacakan SK Kepala Sekolah dan ikrar pengurus OSIS sebagai bentuk komitmen. Tahap yang terakhir yaitu rapat kerja dan penyusunan program. Tahap akhir adalah rapat kerja OSIS untuk menyusun program kerja selama 1 tahun ke depan. Rapat ini biasanya difasilitasi oleh pembina OSIS dan disetujui oleh pihak sekolah. Kemudian tahap pembentukan organisasi yang kedua itu Marching Band Kema Tata Gemilang pada tahun 2016 sampai tahun 2018. Tahap yang pertama yaitu Parade Ekskul, yang mana langkah awal itu Parade Ekskul yang dilaksanakan oleh sekolah untuk murid terutama murid baru. Langkah kedua itu perekrutan anggota. Setelah Parade Ekskul dilaksanakan, para murid mulai menyertakan diri di stand yang telah disediakan oleh Marching Band Kema Tata Gemilang. Kemudian tahap ketiga itu latihan perdana dan pembentukan identitas grup. Setelah terbentuk, Marching Band Kema Tata Gemilang mulai latihan dasar karakternya dan baris berbaris, menentukan nama resmi, logo, dan identitas visual kelompok, menyusun jadwal latihan secara rutin. Tahap keempat yaitu penyusunan program kerja. Menyusun program kerja tahunan yang meliputi latihan rutin, penampilan di acara sekolah atau madrasah, seperti upacara, HUT RI, Maulid dan lain-lainnya, kompetisi atau undangan luar sekolah, evaluasi rutin, dan regenerasi anggota. Langkah yang terakhir yaitu pengukuhan dan peluncuran resmi. Sebagai simbolisasi, Marching Band Kema Tata Gemilang dikukuhkan melalui surat keputusan SK resmi dari kepala madrasah, penampilan perdana di acara sekolah, publikasi nama grup lingkungan madrasah dan masyarakat. Kemudian kita masuk ke pembentukan perilaku kelompok. Pertama, pembentukan perilaku kelompok di SMAN 3 Padang. Pembentukan perilaku kelompok yang pertama itu norma. Norma adalah aturan yang tidak tertulis atau kebiasaan yang mengatur perilaku anggota OSIS dalam kelompok. Di SMAN 3 Padang, norma OSIS terbentuk melalui kebiasaan kerja seperti rapat mingguan, tanggung jawab program kerja, dan koordinasi antar bidang. Kemudian nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, dan etika komunikasi yang ditanamkan oleh pembina OSIS. Norma yang perilaku yang kedua yaitu status. Status mengacu pada tingkat penghargaan atau peran sosial yang dimiliki oleh setiap anggota OSIS. Dalam struktur OSIS SMAN 3 Padang, itu OSIS memiliki status tertinggi karena bertanggung jawab penuh atas organisasi. Yang kemudian itu wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan kepala bidang juga memiliki status penting sesuai perannya. Kemudian status juga bisa tumbuh dari kompetensi, inisiatif, dan kontribusi aktif anggota, bukan hanya jabatan formal. Kemudian perilaku yang ketiga yaitu ukuran. Jumlah anggota OSIS SMAN 3 Padang berkisar antara 25 orang sampai 35 orang yang terdiri atas ketua dan wakil, sekretaris dan bendahara, dan beberapa kepala bidang dan anggotanya masing-masing. Kemudian pembentukan perilaku yang selanjutnya yaitu komposisi. Komposisi OSIS mengacu pada keberagaman karakteristik dalam kelompok yang mencakup siswa dari berbagai jenjang kelas, umumnya kelas 10 dan kelas 11. Yang selanjutnya itu latar belakang minat dan bakat yang berbeda, akademik, seni, olahraga, literasi, dan lain-lain. Kemudian gender yang menciptakan dinamika kolaboratif antara siswa laki-laki dan siswa perempuan. Kemudian pembentukan perilaku yang terakhir yaitu kekohesifan. Kekohesifan adalah tingkat keterikatan antara anggota kelompok. OSIS SMAN 3 Padang menunjukkan kekohesifan tinggi jika terdapat solidaritas, saling mendukung antar anggota, rapat dan kegiatan berjalan dengan antusias dan kebersamaan. Konflik internal dapat diselesaikan dengan dialog dan kedewasaan, serta kegiatan pelatihan bersama atau LK, kerja tim dalam tujuan sekolah, serta komunikasi terbuka antara anggota dan pembina. Kemudian kita masuk ke pembentukan perilaku kelompok yang kedua yaitu Marching Band Kema Tata Gemilang. Pembentukan yang pertama yaitu norma. Dalam Kema Tata Gemilang, norma terbentuk melalui disiplin pelatihan yang ketat dan konsisten, taatan terhadap instruksi pelatih dan komandan lapangan, etika bersikap saat tampil seperti sikap tubuh, keseragaman gerakan dan kekompakan, dan budaya respek solidaritas antar anggota.
Perilaku yang kedua itu status. Dalam mesin bank itu berdasarkan peran, kemampuan dan pengalaman. Pembagian status biasanya mencakup komandan lapangan dan pelatih memiliki status tertinggi dalam hal pengarahan dan teknis. Kemudian anggota berpengalaman atau senior biasanya menjadi pemimpin barisan atau pemimpin pemain baru. Kemudian yaitu pemain alat tiup, perkusi dan alat buat memiliki status yang seimbang, tetapi dengan tanggung jawab teknis yang berbeda-beda. Ketiga yaitu ukuran atau size. Ukuran kelompok masing-masing sangat tergantung pada kebutuhan formasi. Game tata gemilang biasanya terdiri dari sekitar 30 sampai 80 anggota aktif, termasuk pemain alat tiup, perkusi, bendera, controller board, dan komandan barisan. Jumlah ini ideal untuk menciptakan formasi visual dan musik yang memadai dalam sebuah pertunjukan. Terakhir itu ukuran yang cukup besar menentukan koordinasi dalam kepemimpinan yang solid, namun juga memberikan fleksibilitas dan kreativitas formasi. Kemudian pembentukan perilaku selanjutnya itu komposisi. Komposisi mesin bank tata gemilang bersifat heterogen, yang terdiri dari siswa dari berbagai kelas dan latar belakang seperti kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Beragam posisi dan fungsi seperti brass, viola, percussion, instrumen hingga alat buat. Kemudian perpaduan antara anggota baru dan senior menciptakan keseimbangan pengetahuan dan kultur organisasi. Kemudian pembentukan perilaku yang terakhir yaitu kekohesifan. Kemudian lima tata gemilang menuju kekohesifan melalui latihan bersama yang intensif dan rutin, pengalaman tampil bersama di acara-acara sekolah, perlombaan atau pawai, kebanggaan terhadap identitas grup, nama, seragam, dan kemas dan lain-lain. Kemudian itu momen informal seperti latihan outdoor, kegiatan rekreasi atau referensi bersama. Mungkin itu materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Habibur Rahman. Selanjutnya yaitu materi keberagaman kelompok dan komunikasi. Nah, materi ini akan dibahas oleh rekan saya yaitu Kak Nazifah. Kepada Kak Nazifah, silakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi keberagaman dalam kelompok. Yang pertama yaitu keberagaman dalam kelompok formal OSIS SMA Negeri 3 Padang tahun 2019 sampai dengan 2021. Keberagaman dalam kelompok ada beberapa, yaitu yang pertama yaitu keberagaman latar belakang. Anggota OSIS berasal dari berbagai kelas dan memiliki latar belakang akademik yang berbeda. Ada yang berasal dari jalur prestasi akademik, ada pula yang aktif dalam non akademik. Setiap anggota membawa pengalaman nilai dan ide yang unik, menjadikan diskusi organisasi yang lebih kreatif dan kaya akan solutif. Selanjutnya yaitu keberagaman gender. Struktur OSIS di SMA Negeri 3 Padang melibatkan siswa laki-laki dan perempuan secara seimbang. Hal ini dapat memberikan ruang yang adil bagi semua siswa untuk mengembangkan potensinya tanpa memandang jenis kelamin. Kemudian ada keberagaman kepribadian. Setiap anggota OSIS memiliki karakter dan kepribadian yang berbeda. Ada yang terbuka, komunikatif, dan dominan dalam forum. Namun ada juga yang lebih tenang, terstruktur, dan bekerja optimal di balik layar. Perbedaan ini saling melengkapi dan memungkinkan organisasi menjalankan berbagai kegiatan dengan peran mereka yang sesuai. Anggota yang tenang dan teliti lebih cocok menangani administrasi, sedangkan anggota yang aktif dan percaya diri biasanya lebih efektif dalam kegiatan lapangan dan public speaking. Kemudian ada keberagaman fungsi dan bidang. Dalam struktur OSIS terdapat berbagai bidang seperti keagamaan, seni budaya, olahraga, akademik, hingga kemasyarakatan. Setiap bidang memiliki karakteristik dan gaya yang berbeda. Keberagaman ini memberikan warna dalam pelaksanaan kegiatan OSIS karena setiap program dikelola oleh anggota yang memiliki kompetensi yang minat pada bidangnya masing-masing.
Kemudian yang terakhir, ada pengaruh keberagaman terhadap kinerja organisasi. Keberagaman yang ada di OSIS SMA Negeri 3 Padang ini menjadi alasan landasan penting untuk membentuk kerjasama tim yang kuat. Melalui perbedaan tersebut, siswa belajar untuk saling menghargai, mendengarkan, dan menyatukan ide-ide untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian yang kedua ada kelompok non formal yaitu marching band di Mata Tangan Gilang tahun 2016 sampai 2018. Yang pertama yaitu ada keberagaman latar belakang siswa. Anggota marching band ini berasal dari kelas 7, 8, dan 10 dengan latar yang berbeda baik dalam hal akademik, pengalaman organisasi maupun asal sekolah sebelumnya. Hal ini menciptakan dinamika yang positif di mana siswa lebih senior dapat membimbing siswa yang junior. Kemudian ada keberagaman peran dalam grup. Marching band ini terdiri dari beberapa unit yang spesifik yaitu seperti alat tiup atau brass, alat pukul atau percussion, alat color guard atau penari bendera, komandan lapangan, dan instruktur formasi. Selanjutnya ada keberagaman karakter kepribadian, yaitu marching band menampung siswa dengan berbagai tipe kepribadian. Ada yang aktif dan ekspresif, dan ada pula yang tenang dan teliti. Selanjutnya ada keberagaman gender. Marching band di Mata Gemilang terdiri dari anggota laki-laki dan perempuan. Tidak ada pembatasan berdasarkan gender. Semua anggota diberi kesempatan yang sama untuk berlatih dan menempati posisi strategis sesuai kemampuan mereka sendiri. Selanjutnya ada dampak positif keberagaman, yaitu kreativitas formasi dan aransemen musik, kekuatan kerjasama dan solidaritas, pemahaman lintas, karakter dan toleransi, kemudian kepemimpinan dan pembelajaran sosial. Selanjutnya komunikasi. Komunikasi dalam kelompok formal OSIS SMA Negeri 3 Padang tahun 2019 sampai 2021, yaitu yang A, proses dan unsur komunikasi dalam kelompok. Proses komunikasi dalam OSIS SMA Negeri 3 Padang ini melibatkan beberapa unsur yaitu pengirim, pesan, saluran, penerima, dan umpan balik. Dalam konteks OSIS SMA 3, proses komunikasi yang efektif dapat membantu meningkatkan kerja dan kolaborasi sesama antar anggota. Kemudian yang B yaitu ada komunikasi antar individu dalam kelompok. Komunikasi antar individu dalam kelompok OSIS yaitu komunikasi yang efektif antar individu dapat membantu meningkatkan kepercayaan dan kerjasama dalam kelompok. Dalam konteks OSIS SMA 3, yaitu komunikasi ini efektif antar individu dapat membantu meningkatkan partisipasi dan keterlibatan anggota dalam kegiatan organisasi. Selanjutnya, hambatan terhadap komunikasi dalam kelompok. Hambatan terhadap komunikasi dalam OSIS SMA 3 dapat berupa perbedaan bahasa, budaya, dan gaya komunikasi. Dalam konteks OSIS SMA 3, hambatan terhadap komunikasi dapat diatasi dengan meningkatkan kesadaran dan sensitivitas terhadap perbedaan budaya dan bahasa. Yang terakhir yaitu mengatasi hambatan komunikasi dalam kelompok. Untuk mengatasi hambatan komunikasi dalam kelompok OSIS SMA Negeri 3 Padang dapat dilakukan beberapa strategi seperti meningkatkan kesadaran dan sensitivitas terhadap perbedaan budaya dan bangsa serta menggunakan bahasa yang jelas dan sederhana. Selanjutnya, komunikasi dalam kelompok non formal yaitu marching band di Mata Tangan tahun 2016 sampai 2018. Yang pertama yaitu proses dan unsur komunikasi dalam kelompok. Proses komunikasi dalam marching band di Mata Tangan ini melibatkan beberapa unsur yaitu pengirim, pesan, saluran, penerima, dan umpan balik. Dalam konteks marching band Gema Tata Gemilang, proses komunikasi yang efektif dapat membantu meningkatkan kerja sama dan kolaborasi antar anggota. Selanjutnya itu ada komunikasi antar individu kelompok. Komunikasi antar individu kelompok
Marching Band Gematata Gemilang dapat mempengaruhi kinerja kelompok. Dalam konteks Marching Band Gematata Gemilang, komunikasi yang efektif antar individu dapat membantu meningkatkan partisipasi serta keterlibatan anggota dalam kegiatan grup. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Kak Nazifah. Selanjutnya kita akan membahas tentang kepemimpinan, konflik dan negosiasi, serta struktur organisasi PT Telkom Indonesia Tbk. Nah, materi ini akan dibawakan oleh saya sendiri. Baik, yang pertama kita akan mulai dengan kepemimpinan. Yang pertama ada kepemimpinan OSIS SMA 3 Padang mulai dari tahun 2019 hingga 2021. Yang pertama adalah proses pemilihan kepemimpinan. Proses pemilihan kepemimpinan di OSIS SMA 3 Padang ini dapat dilakukan melalui beberapa tahap, seperti pengajuan calon, seleksi, dan pemilihan. Dalam proses seleksi, calon pengurus OSIS dinilai berdasarkan kemampuan kepemimpinan, komunikasi, dan kerjasama tim. Proses pemilihan pemimpin yang efektif juga memerlukan transparansi dan keadilan dalam proses seleksi. Selain itu, proses pemilihan pemimpin yang efektif juga dapat meningkatkan legitimasi pemimpin yang dipilih dan meningkatkan kepercayaan anggota organisasi terhadap pemimpin. Yang kedua, kita akan masuk kepada tipe kepemimpinan. Tipe kepemimpinan yang dipegang oleh OSIS SMA 3 Padang ini ialah kepemimpinan demokratis dan transformasional. Kepemimpinan demokratis ini memungkinkan anggota organisasi untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan sehingga meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab, menurut Lewin 1951. Lalu, kepemimpinan transformasional dapat meningkatkan kinerja organisasi dengan cara memotivasi dan menginspirasi anggota organisasi, menurut BAS 1985 P22. Dan kepemimpinan transformasional juga dapat meningkatkan kemampuan anggota organisasi dalam mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Nah, lalu kita akan masuk kepada kepemimpinan dalam Marching Band Gematata Gemilang, yaitu kelompok yang non formal, mulai dari tahun 2016 sampai 2018. Yang pertama, mulai dari proses pemilihan pemimpin. Proses pemilihan pemimpin di sini dapat dilakukan melalui proses yang lebih informal, seperti pemilihan langsung oleh anggota grup atau penunjukan oleh pemimpin sebelumnya. Dalam kelompok informal ini, proses pemilihan seringkali lebih fleksibel dan tidak terlalu formal. Proses ini juga dapat dipengaruhi oleh dinamika kelompok dan hubungan antar anggota. Lalu ada tipe kepemimpinan yang dimana tipe kepemimpinan Marching Band Gematata Gemilang ini adalah kepemimpinan transformasional dan karismatik. Yang dimana kepemimpinan transformasional ini sama dengan OSIS SMA 3 Padang, yakni dapat membantu meningkatkan motivasi dan keterlibatan anggota dalam kegiatan grup. Lalu kepemimpinan karismatik ini juga dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas anggota terhadap pemimpin, menurut House 1976 P154. Dalam konteks Marching Band Gematata Gemilang, kepemimpinan karismatik dapat membantu meningkatkan semangat dan kesolidan grup. Dan kepemimpinan karismatik juga dapat membantu meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam grup. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam konflik dan negosiasi. Yang pertama kita akan masuk ke dalam konflik dan negosiasi OSIS SMA 3 Padang, yakni jenis-jenis konflik yang ada. Yang pertama itu ada dari konflik peran, yang dimana terjadi ketika pembagian tugas tidak jelas. Misalnya beberapa pengurus merasa tugasnya tumpang tindih atau tidak sesuai dengan bidangnya. Lalu ada juga konflik interpersonal, yaitu antar pribadi, yang dimana misalnya terjadi perbedaan pendapat antara anggota saat menyusun acara besar seperti kelas meeting atau pentas seni. Ego dan kurangnya komunikasi sering memperbesar masalah. Yang ketiga ada konflik kepemimpinan, yang dimana terjadi saat ketua OSIS membuat keputusan yang tidak melibatkan seluruh pengurus sehingga muncul rasa kurang dihargai atau tidak didengar. Lalu ada resolusi konflik, yang dimana pertama kita bisa melakukan diskusi terbuka antar anggota. Nah,
ini dilakukan melalui rapat internal, difasilitasi oleh pembina OSIS agar tiap pihak bisa menyampaikan pendapat tanpa saling menyalahkan. Lalu bisa juga melalui pembagian tugas ulang, yang dimana untuk konflik barang dilakukan revisi struktur kerja atau job desk. Lalu ada juga evaluasi berkala. Setiap akhir bulan ada rapat evaluasi untuk menyampaikan unek-unek dan mencari solusi bersama. Lalu ada juga negosiasi antar bidang, misalnya bidang acara dan konsumsi sering berunding mengenai anggaran dan waktu teknis pelaksanaan. Lalu ada juga negosiasi ketua dan anggota. Saat anggota menolak ide kegiatan tertentu, dilakukan kompromi, misalnya mengganti konsep acara tapi tetap mempertahankan tujuan utamanya. Nah, lalu kita akan masuk kepada Masinden Jerman tadi bilang. Jadi mana konflik yang ada di sini? Yang pertama ada konflik teknis yang dimana terjadi saat latihan intensif menjelang lomba, berbeda pendapat soal aransemen musik atau formasi baris. Nah, yang kedua ada konflik komitmen, yang dimana beberapa anggota tidak disiplin latihan sementara yang lain merasa dirugikan. Nah, lalu ada juga konflik senior junior, yang dimana ada ketegangan ketika junior merasa tidak didengarkan atau hanya disuruh-suruh tanpa pembinaan. Nah, yang mana di sini juga ada resolusi konflik. Yang pertama latihan evaluatif. Setelah latihan, pelatih atau ketua kelompok melakukan evaluasi terbuka untuk menampung kritik dan saran. Nah, yang kedua ada sistem reward dan punishment. Misalnya anggota yang tidak hadir tanpa alasan dikurangi jatah tampil saat lomba. Yang ketiga ada mentoring antara senior dan junior, yang dimana membangun komunikasi dua arah agar junior merasa dihargai dan senior lebih terbuka menerima masukan. Lalu ada negosiasi yang terjadi di sini. Yang pertama itu ada negosiasi jadwal latihan, disesuaikan dengan waktu belajar anggota, terutama saat menjelang ujian. Yang kedua ada negosiasi intergroup instrumen, misalnya bagian perkusi berdiskusi ulang soal tempo atau beat agar seragam. Lalu ada juga negosiasi dengan pelatih. Jika metode pelatih terlalu keras, perwakilan anggota menyampaikan keberatan secara sopan agar metode bisa diubah. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada struktur organisasi PT Telkom Indonesia Tbk, yang dimana PT Telkom ini atau yang lebih dikenal sebagai Telkom Indonesia adalah perusahaan BUMN yang bergerak di bidang layanan teknologi informasi dan komunikasi serta jaringan telekomunikasi di Indonesia. Untuk struktur organisasinya dirancang untuk mendukung strategi bisnis dan transformasi digital perusahaan. Di mana pertama ada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris ini bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan direksi dan jalannya pengelolaan perusahaan secara umum. Nah, anggota Dewan Komisaris ini terdiri dari komisaris utama, komisaris independen, lalu ada juga yang kedua namanya direksi. Nah, direksi ini adalah pihak yang menjalankan pengelolaan operasional perusahaan secara langsung. Susunan direksi PT Telkom Indonesia biasanya mencakup yang pertama itu ada direktur utama, direktur keuangan dan manajemen risiko, direktur human capital management, direktur digital bisnis, direktur wholesale dan international service. Lalu ada juga direktur network dan IT solution, ada direktur consumer service, ada juga direktur enterprise dan business service. Nah, yang ketiga ada namanya itu unit bisnis dan anak perusahaan, yang dimana Telkom Indonesia ini memiliki beberapa anak perusahaan strategis dalam berbagai bidang. Antara lain ada Telkomsel, layanan seluler, ada juga Telkomsel Metra atau konten dan media digital. Lalu ada juga Telkomsel Akses, yaitu infrastruktur jaringan. Ada juga Telin atau PT Telekomunikasi Indonesia Internasional, yaitu layanan global. Ada juga Metranet, Vinet, Infomedia dan lainnya. Yang keempat ada struktur operasional. Perusahaan dibagi menjadi beberapa divisi dan regional yang menangani operasional harian, mulai dari divisi digital service, divisi wholesale, divisi corporate communication, regional 1 sampai 6 atau area layanan di seluruh Indonesia. Nah, yang kelima ini ada komite-komite pendukung, yang dimana untuk mendukung pelaksanaan GCG ataupun corporate
komite-komite seperti komite audit, komite nominasi dan remunerasi, lalu ada juga komite investasi dan risiko. Baiklah, cukup sekian bagian saya. Selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan desain organisasi, budaya, serta perubahan yang pernah dilakukan oleh PT Telkom Indonesia Tbk. Nah, materi ini akan dibawakan oleh rekan saya, yaitu Suci. Kepada Suci, disilahkan. Terima kasih pada moderator. Ini saya akan menjelaskan tentang desain organisasi. Nah, desain organisasi PT Telkom Indonesia Tbk. Nah, desain organisasi itu apa sih? Desain organisasi adalah proses perencanaan pengembangan struktur organisasi yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, menurut Galbraith 1977, desain organisasi yang efektif dapat membantu meningkatkan kinerja organisasi dengan cara memfasilitasi aliran informasi dan pengambilan keputusan. Yang kedua itu struktur organisasi PT Telkom Indonesia Tbk. Struktur organisasi PT Telkom Indonesia Tbk adalah struktur organisasi yang kompleks dengan beberapa divisi dan departemen yang berbeda. Nah, struktur organisasi ini dirancang untuk memfasilitasi komunikasi kinerja sama antar departemen serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi yaitu yang pertama, strategi bisnis dapat mempengaruhi desain organisasi dengan cara menentukan tujuan dan sasaran organisasi. Yang kedua, teknologi dapat mempengaruhi desain organisasi dengan cara fasilitasi atau menghambat aliran informasi dan pengambilan keputusan. Nah, yang terakhir, lingkungan dapat mempengaruhi desain organisasi dengan cara menentukan tingkat ketidakpastian dan kompleksitas yang dihadapi oleh organisasi. Nah, yang keempat ini jenis-jenis desain organisasi. Yang pertama, struktur fungsional, yaitu struktur organisasi yang membagi tugas dan tanggung jawab berdasarkan fungsi-fungsi yang ada dalam organisasi. Nah, yang kedua, struktur divisi. Struktur divisi ini adalah struktur organisasi yang membagi tugas dan tanggung jawab berdasarkan divisi-divisi yang ada dalam organisasi. Nah, yang terakhir struktur matriks, yaitu struktur organisasi yang membagi tugas dan tanggung jawab berdasarkan proyek-proyek yang ada dalam organisasi. Yang terakhir juga kelebihan dan kekurangan desain organisasi. Desain organisasi yang efektif dapat membantu meningkatkan kinerja organisasi dengan cara memfasilitasi aliran informasi dan pengambilan keputusan. Namun, desain organisasi yang tidak efektif dapat menghambat kinerja organisasi dengan cara memblokir aliran informasi dan pengambilan keputusan. Nah, itu desain organisasi. Baik, saya akan melanjutkan budaya organisasi. Budaya organisasi di PT Telkom Indonesia Tbk. Yang pertama, yang menentukan atau mempengaruhi budaya organisasi. Yang pertama itu nilai-nilai perusahaan. PT Telkom Indonesia Tbk memiliki nilai-nilai perusahaan yang kuat seperti integritas, profesionalisme, dan inovasi. Nilai-nilai ini menjadi pedoman bagi karyawan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Yang kedua, kepemimpinan. Kepemimpinan yang efektif dapat mempengaruhi budaya organisasi dengan cara memotivasi dan menginspirasi karyawan. Yang ketiga, struktur organisasi. Struktur organisasi yang efektif dapat mempengaruhi budaya organisasi dengan cara memfasilitasi komunikasi dan kinerja sama antar departemen. Nah, yang keempat, komunikasi. Komunikasi efektif dapat mempengaruhi budaya organisasi dengan cara memfasilitasi pertukaran informasi dan ide antar karyawan. Yang terakhir, penghargaan dan pengakuan. Penghargaan dan pengakuan dapat mempengaruhi budaya organisasi dengan cara memotivasi karyawan untuk berprestasi. Menurut Chen 2010, budaya organisasi dapat dipengaruhi oleh nilai-nilai dan norma-norma yang dianut oleh anggota organisasi. Dalam konteks PT Telkom Indonesia Tbk, budaya organisasi yang kuat dapat membantu meningkatkan kinerja organisasi dan meningkatkan kepuasan karyawan. Pengaruh budaya nasional dan lokal terhadap organisasi. Budaya nasional dan lokal juga dapat mempengaruhi budaya organisasi di PT Telkom Indonesia Tbk. Indonesia memiliki budaya yang kaya dan beragam dengan nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah, dan kekeluargaan. Menurut Hofstede 2001, budaya nasional dapat mempengaruhi nilai-nilai dan norma-norma seperti norma-norma yang dianut oleh anggota organisasi. Dalam konteks PT Telkom Indonesia Tbk, budaya nasional Indonesia dapat mempengaruhi cara berinteraksi dan berkomunikasi. Nah, yang terakhir ini adalah perubahan yang pernah dilakukan oleh organisasi.
PT Telkom Indonesia Persero Tbk telah menjalani transformasi besar dalam beberapa tahun terakhir untuk memperkuat posisinya sebagai perusahaan telekomunikasi digital terdepan di Indonesia. Nah, perubahan strategi yang telah dilakukannya adalah yang pertama transformasi organisasi dan bisnis, yaitu restrukturisasi organisasi, di mana melakukan restrukturisasi organisasi dengan mengurangi jumlah regional dari 7 menjadi 5 dan retail dari 61 menjadi 31. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat fokus pengelolaan bisnis B2B di tingkat regional, retail, dan detail. Nah, yang kedua, peluncuran PT Telkom Infrastruktur Indonesia atau TIF sebagai bagian dari transformasi. Telkom mendirikan PT Telkom Infrastruktur Indonesia atau TIF untuk memperkuat bisnis infrastruktur fiber dan membuka potensi pertumbuhan pendapatan serta peningkatan valuasi bagi Telkom Group. Yang kedua, ada strategi 5 moves, yaitu yang pertama fixed mobile, yang kedua Israco, yang ketiga data center co, yang keempat B2B digital IT service, dan yang kelima net digital business. Saya akan menjelaskan inisiatif digital dan SDG. Yang pertama yaitu transformasi digital, yaitu Telkom yang mempercepat transformasi digital dengan mengadopsi budaya kerja digital dan meningkatkan kapabilitas digital untuk pertumbuhan berkelanjutan. Yang kedua, komitmen ESG. Dalam laporan keberlanjutan 2023, Telkom menekankan komitmennya terhadap inisiatif berbasis ESG untuk mencapai kinerja unggul di masa depan. Yang terakhir, kinerja keuangan dan operasional. Pada tahun 2023, Telkom mencatat pertumbuhan pelanggan seluler dari 1.560,8 juta menjadi 159,3 juta, dan pelanggan broadband meningkat dari 130,1 juta menjadi 137,2 juta. Investasi modal mencapai 32,97 triliun, menunjukkan komitmen terhadap pengembangan infrastruktur dan layanan digital. Transformasi ini mencerminkan upaya Telkom untuk beradaptasi dengan dinamika industri dan kebutuhan pelanggan, serta memperkuat posisinya sebagai pemimpin dalam ekosistem digital Indonesia. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian video presentasi dari kelompok kami. Apabila ada masukan dari ibu dosen dan teman-teman sekalian, kami terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan proyek ini di masa mendatang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.